teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Agnia Putri dan dua teman saya, Abdillah Dia dan Hikmah Afani. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mekanisme migrasi pada ikan sarden untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisiologi Biota Laut. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai mekanisme migrasi, kami akan membahas terlebih dahulu mengenai ikan sarden. Ikan sarden dengan nama latin Sardinopsagax merupakan ikan berwarna keperakan dengan sirip punggung tunggal yang terletak di tengah tubuh. Ikan ini memiliki sirip ekor yang bercabang dan bintik-bintik gelap yang tersebar di sepanjang sisi tubuhnya. Sardinopsagax dapat hidup hingga kedalaman 200 meter dengan suhu antara 9 sampai 21 derajat Celcius dan dapat melakukan migrasi dengan jarak tempuh mencapai lebih dari 1000 km. Ikan ini membentuk gerombolan yang berisi ratusan ribu hingga jutaan individu pada tiap kali migrasi. Banyaknya jumlah individu dan gerakan terkoordinasi mereka yang cepat berfungsi sebagai mekanisme pertahanan terhadap pemangsa. Lalu, kenapa sih mereka melakukan migrasi? Beberapa peneliti mengatakan bahwa perilaku migrasi ini tidak memiliki manfaat yang jelas. Perilaku tersebut hanya merupakan peninggalan perilaku pemijahan dari periode glasial. Peneliti menganggap bahwa migrasi sarden hanya merupakan pergerakan ikan yang didorong atau ditarik ke timur oleh angin, oleh arus musiman, dan upwellings. Selama musim dingin, temperatur perairan di pantai selatan bagian timur dapat berubah menjadi lebih rendah ketimbang pantai selatan bagian barat, menyebabkan ikan sarden Pasifik cool temperate untuk bermigrasi ke pantai selatan bagian timur. Adanya peristiwa upwelling dapat menyebabkan ikan sarden Pasifik mencari perairan dengan temperatur optimum. Karena cekaman temperatur dapat mengakibatkan physical exhaustion dan ketersediaan makanan yang rendah. Selain itu, ikan sarden Pasifik akan menjadi target bagi predator. Area pemijahan di Samudra Atlantik didominasi oleh ikan sarden Pasifik cool temperate, dan area pemijahan di Samudra Hindia didominasi oleh ikan sarden Pasifik warm temperate. Telur dan larva dari arah pantai selatan bagian barat bermigrasi ke arah timur. Sementara itu, ikan juvenil dan ikan dewasa dari pantai selatan bagian timur bergerak atau bermigrasi menuju barat. Telur ikan sarden Pasifik yang bermigrasi ke pantai selatan bagian timur berpotensi dapat hidup hingga musim panas. Karena kondisi di sana sangat cocok untuk mencari makan dan spawning, atau pengeluaran telur dan sperma serta pembuahan telur oleh sperma. Faktor internal yang mempengaruhi tingkah laku migrasi antara lain genetik, berupa single nucleotide polymorphism yang berkaitan dengan preferensi wilayah dan temperatur yang spesifik. Kedua, ontogeni. Ketiga, keseimbangan metabolik. Keempat, homing atau kemampuan ikan dewasa untuk kembali ke tempat asalnya. Dan kelima, reproduksi. Sementara itu, faktor eksternal yang mempengaruhi tingkah laku migrasi, yaitu temperatur dan arus. Selama proses migrasi, ikan akan melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan hidup. Di antaranya, mengatur tekanan osmotik dan metabolisme. Hambatan terhadap sarden run. Pergerakan sarden akan terhambat dengan adanya suhu dan arus yang tidak sesuai. Pada suhu panas dan arus dengan kecepatan tinggi, pergerakan sarden menjadi terhambat. Contohnya di daerah arus Agulhas menuju paparan Pondolan. Arus Agulhas merupakan arus suhu panas dengan kecepatan tinggi. Maka dari itu, untuk mengatasi hambatan tersebut, sarden bergerak menuju utara, melewati paparan yang lebih sempit. Berikut merupakan peta yang menunjukkan pergerakan sarden yang terhambat.
Interaksi ikan sarden dengan biota lain selama sarden run. Pergerakan sarden sangat mencolok sehingga menarik para predator, diantaranya yaitu burung laut, mamalia seperti lumba-lumba dan paus, serta hiu. Berikut merupakan ancaman para predator terhadap ikan sarden. Sekian penjelasan kami mengenai mekanisme migrasi sarden. Berikut adalah daftar acuan yang kami pakai. Terima kasih, semoga bermanfaat.